3 bulan setelah kecelakaan yang menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Hassa Attalah, polisi menggelar rekonstruksi ulang. 2 peleton sabara diturunkan untuk mengamankan rekonstruksi ulang yang digelar Polda Metro Jaya di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rekonstruksi ulang ini digelar menyusul polemik Hassa yang tewas dalam kecelakaan 2 Oktober 2022 ini dijadikan tersangka oleh polisi. Sudah almarhum tersangka pula. Versi polisi, sebagaimana dikatakan di Lantas Polda Metro Jaya, Komjen Latif Usman, Hassa tewas karena kelalaiannya dalam mengendarakan sepeda motor. Penyebab terjadinya kecelakaan yang penyebabnya adalah ini sendiri, siapa namanya? Muhammad Hasan sendiri. Jadi penyebabnya ya Muhammad Hasan sendiri. Kenapa jadikan tersangka ini gitu? Penetapan sang buah hati sebagai tersangka tentu saja membuat orang tua Hassa meradang. Sebelumnya, 19 Oktober 2022, Adi Saputra, ayah Hassa, sempat melaporkan kasus kematian putranya ini ke pihak kepolisian. Dia mempertanyakan tanggung jawab AKBP Purnawirawan Eko Setio yang membiarkan Hassa terkapar setelah ditabrak sehingga putranya yang berusia 18 tahun itu tidak segera mendapat pertolongan medis hingga akhirnya meregang nyawa. Alih-alih ditindaklanjuti, inisiatif keluarga Hassa justru menuai kisah lain. Saat menyambangi jenazah Hassa di Rumah Sakit Andika, Jakarta Selatan, ayah Hassa bertemu dengan sejumlah polisi dan salah seorang di antaranya mengaku sebagai pelindas putranya. Pengakuan si polisi tersebut pun viral di media sosial setelah diunggah akun medsos kuasa hukum keluarga Hassa. Dia dari duduk itu langsung ngomong, iya saya melindas, seperti itu. Itu diperlakukan kepada saya, itu saya mengalami. Dan saya heran itu tidak ada keluar kata maaf sekalipun pada malam itu, pada malam itu tidak. Jadi pada dasarnya kami ikhlas dengan kejadian itu, tapi karena sikapnya tidak ada empati, dan makanya kami putuskan untuk dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penetapan almarhum menjadi tersangka menuai kontroversi. Kasus tewasnya mahasiswa FISIP UI semester pertama ini menjadi polemik. Indonesia Police Watch menengarai ada upaya pihak polisi untuk melindungi penabrak AKBP Purnawirawan Eko Setio dari jeratan hukum. Sementara Kompolnas menilai ada kejanggalan dalam penetapan almarhum sebagai tersangka. Sorotan masih polemik kasus Hassa akhirnya ditanggapi Polda Metro Jaya dengan melakukan rekonstruksi ulang. Selain menggunakan scientific investigation on road safety, rekonstruksi ulang ini juga melibatkan sejumlah pakar termasuk pakar hukum pidana. Secara hukum pidana itu bisa membuat laporan tuh dengan pihak almarhum atau keluarganya. Boleh hubungin saya kalau mau tahu pasalnya nanti. Bisa dilakukan apa yang dia abaikan seseorang sampai meninggal. Contohnya kalau pasal 304, seorang bapak mengabaikan istri dan anak-anaknya tidak ngasih makan kena pidana. Itu apalagi ini orang lagi butuh pertolongan dan itu terbentuk sama dia kan, mobil dia. Jadi bisa dilakukan pidana juga. 4 hari kemudian, Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers. Kami Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf terhadap beberapa ketidaksesuaian. Mencabut surat ketetapan status almarhum dengan produk surat ketetapan tentang pencabutan status tersangka. Kemudian kedua, rehabilitasi nama baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Meski disambut rasa syukur oleh Ibunda Hasa, kasus ini nampaknya masih akan bergulir. Kasus yang sudah kadung menjadi polemik publik tersebut menyisakan berbagai persoalan hukum yang belum tuntas. Setidaknya pihak keluarga mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas tewasnya Hasa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut. Polisiku sayang, polisiku malang. Kasus Hasa menambah bingkai hitam wajah kepolisian di negeri tercinta ini. Sebelumnya, kasus Sambo membuka tudingan aib keterlibatan korps penegak hukum ini di dunia perjudian, narkoba, dan mafia tambang. Tak kurang, Presiden Jokowi pun menyoroti performa institusi yang mestinya menjadi pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat ini. Bahkan, Presiden pun mempersoalkan gaya hidup gemerlap sebagian petingginya. Hati-hati dengan ini. Hati-hati. Oleh sebab itu saya ingatkan masalah gaya hidup. Lifestyle. Jangan sampai dalam situasi yang sulit ada letupan-letupan sosial karena adanya kecemburuan sosial ekonomi. Kecemburuan sosial ekonomi. Hati-hati. Sehingga saya ingatkan yang namanya Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati, hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Siap, laksanakan.